akidah itu adalah ikatan seseorang kepada Allah. Adapun tauhid itu adalah bagaimana seseorang mengesahkan Allah di dalam ibadahnya tanpa berbuat kesyirikan. Ya. Maka dari itu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya berdakwah pertama kali, yang pertama kali kemudian disampaikan adalah bukan untuk sholat, Pak. Sholat puasa itu sudah ya beberapa tahun setelah kemudian dakwah Rasulullah di awal. Pertama adalah bagaimana yang menyerukan untuk menyembah kepada Allah saja. Karena ternyata orang-orang Quraisy itu mereka yakin kepada Allah. Ya, yakin kepada Allah, Pak. Jadi orang-orang Quraisy itu mereka kemudian yakin kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah. Apa buktinya? Ya buktinya nama ayah Rasulullah itu adalah Abdullah. Gitu ya. Hamba Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka ternyata di dalam Ka'bah ya, Masya Allah ya, di dalam Ka'bah dan sekitarnya itu dalam riwayat dikatakan ada 300 sekian patung yang ada di situ. Ya, berhala-berhala yang ada di situ. Yang paling besar nanti ada Hubal, ada Lata dan Uzza dan lain sebagainya yang kemudian mereka sembah. Dan mereka mengatakan, ada sebagian mereka yang mengatakan bahwa kami tidak menyembah kepada patung-patung ini. Ya, sebagian mereka, kami hanya menjadikan ini sebagai perantara. Ya, kami menyembah kepada Allah, gitu ya. Ini sebagai perantara, dan itulah yang dikatakan dengan kesyirikan. Jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat tauhid inilah yang ternyata merupakan kalimat yang sangat menentukan seseorang ketika di akhir hayatnya. Sehingga dikatakan dalam hadis yang sahih bahwa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir dari kalimatnya ini adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Wah, enak banget Pak Ustadz ya. Orangnya nggak sholat, Ustadz, nggak sholat, ya mungkin sholatnya hanya sholat Idul Fitri dan Idul Adha saja gitu ya. Tapi kalau nanti kemudian di akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat tauhid, berarti dia masuk surga Pak Ustadz. Iya. Ya. Berarti kalau gitu kita nggak usah sholat aja Pak Ustadz gitu. Tidak. Ternyata apa? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu bukan perkara sepele, Pak. Tentunya itu ya diawali dengan amal-amal yang kemudian dia lakukan di masa hidupnya. Man asya ala syai'in mata ala dzalik. Siapa yang hidup dalam satu kebiasaan, maka dia akan meninggal dalam kebiasaan itu. Nah, siapa yang hidupnya ya selalu berzikir kepada Allah, ya Rasul mengatakan bahwa dia akan meninggal dalam keadaan berzikir kepada Allah. Nah, begitu. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa orang-orang yang kemudian mereka itu beribadah, berusaha untuk menyempurnakan ibadahnya kepada Allah, menjauhi kesyirikan saja, belum tentu Pak di akhir hidupnya itu kemudian bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu susah Pak, susah gitu ya. Makanya ini mohon maaf ya, orang-orang yang meninggal, mungkin ada kakek kita atau orang tua kita atau saudara kita yang sakit ketika meninggal itu Pak, ketika ditalkin, ini mohon maaf ya, ketika ditalkin itu ada saudara-saudara atau anak-anaknya yang kemudian dia kurang sabar, menangis, yang meraung, kemudian meratap, itu dijauhkan gitu ya. Jangan sampai nanti mengganggu, karena ketika kita sudah talkin dan dia sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu Pak ya, itu sudah cukup. Ketika dia sudah tidak mengigau, tidak mengucapkan kalimat yang sudah cukup. Nanti ketika sudah mengucapkan kalimat-kalimat yang lain, ditalkin lagi. Karena akhir dari kalimat itulah yang menentukan. Maka ketika kemudian ada saudaranya, ada anaknya yang kemudian tidak sabar di sekitarnya itu, terus kemudian menjadikan ya ayah atau yang sedang sakratul maut ini kemudian terganggu, maka biasanya ya terjadi perkara-perkara yang tidak diinginkan. Bisa jadi justru yang lagi sakratul maut ini kemudian ikut bersedih atau lain sebagainya. Maka itulah yang diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada bulan Desember ini, ya ini mohon maaf sekali, pada bulan Desember ini tentunya kita mesti harus waspada dengan perkara yang bisa jadi akan merusak tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mohon maaf. Ya kita sudah catatkan Pak, ada beberapa perkara ya di bulan Desember ini, tentunya nanti bisa kita cek sama-sama. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam ayat 90. Ini nanti di rumah atau ketika selesai kajian bisa kita buka ya Qur'annya, kita baca terjemahnya saja nih sudah
mudah untuk kita fahami, apalagi nanti kita sampaikan tafsirnya tentang masalah tauhid ini. Takadus samawati wal ardu yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa tahirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Ini Masya Allah. Hampir-hampir saja 7 langit, ya, atau langit yang ada dan bumi yatafattarna minhu. Bumi dan langit ini yatafattar itu adalah al-infitor, ya, bisa diartikan terpecah atau terbelah. Ini mohon maaf ya. Ketika nanti mungkin kita tidak sepakat dengan permasalahan ini. Wa tansyaqul ardu. Bumi ini hampir-hampir kemudian terbelah atau terjadi gempa. Ini mohon maaf ya. Di Bali beberapa waktu yang lalu Pak ya terjadi gempa. Kemudian dilanjutkan ayat ini wa tahirul jibalu hadda. Allah mengatakan bahwa gunung-gunung ya meletus begitu ya. Ini surat Maryam, nanti bisa dicek sendiri ya kebenarannya. Jadi kita tidak mengada-ada. Permasalahannya apa Pak? Langit sampai hampir terbelah, bumi sampai kemudian terjadi gempa, gunung meletus ya. Hari ini ya kita benar-benar ada di depan mata kita Pak ya, di Semeru, di Jawa Timur ya, di Lumajang. Masya Allah, ini saudara-saudara kita Allah berikan musibah, ujian, semoga mereka kemudian bersabar. Ya, itu apa? Allah mengatakan bahwa gunung yang kemudian meletus, langit yang hampir pecah, kemudian bumi yang terjadi gempa itu permasalahannya ada di akhir ayat ini Pak. Anda aulir rahmani walada. Kenapa terjadi seperti itu? Ya, karena mereka mengatakan bahwa Allah itu memiliki anak. Ingat kesyirikan. Bahwa mengatakan bahwa Allah itu memiliki anak, dan di bulan Desember ini tepat Pak ya. Ini kita sedang menuju ini nanti di 25 Desember Pak ya. Ada saudara-saudara ya saudara-saudara kita di luar keyakinan kita bahwa mereka ya meyakini bahwa Allah itu memiliki anak. Ya, saudara-saudara kita di orang-orang Nasrani. Dan ini kemarahannya. Kemudian apa yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Qur'anul Azim, bahwa takadu yakunu dalika 'inda sama'ihinna hadhil maqalah min fajrati bani Adam. Jadi ketika kemudian langit, bumi itu juga makhluk Allah, Pak. Gunung itu juga makhluk Allah. Mereka kemudian ketika mendengar ya gunung, kemudian langit dan bumi ini adalah makhluk Allah yang tauhidnya benar, Pak. Tauhidnya yang masih murni, tidak tercampuri dengan kesyirikan, ya karena mereka makhluk Allah juga. Ketika mendengar bahwa ada yang mengatakan bahwa Allah itu memiliki anak, ya, ini kan sebuah perkataan yang dikatakan di sini, inda sama'ihinna hadhil maqalah. Perkataan inilah yang kemudian ya menjadikan ya langit, bumi, kemudian gunung itu ya ghadban syadida, ya marah gitu ya. Tentunya dengan kudratillah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Jarir juga menyebutkan tentang permasalahan ataupun ayat dalam surat Maryam 90 ini, innasyirka fazi'at minhu samawat wal ard wal jibal wa jami'ul khalaik, bahwa kesyirikan itulah yang kemudian ternyata yang menjadikan apa? Menjadikan ya langit terbelah, bumi kemudian terjadi gempa, kemudian gunung-gunung itu meletus. Dan mohon maaf ini ya kalau mungkin informasinya salah, bahwa ada sebagian media massa yang menyebutkan bahwa di Gunung Semeru itu masih terjadi kesyirikan yang ada, Pak ya. Jadi ketika kemudian mereka mempersembahkan apa namanya? Kepala kerbau atau kepala sapi gitu, Pak ya, untuk gunung begitu. Nah, ini kan sebenarnya perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Innasyirka ladulmun adim, bahwa kesyirikan itu merupakan ya kedoliman yang sangat besar. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian kita memahami bahwa ternyata gunung, kemudian langit dan bumi itu meluapkan kemarahannya, ternyata ini memang benar. Kalimat tauhid yang diyakini oleh seseorang, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu ternyata memang perkara yang sangat berharga, Pak.
harganya sangat mahal. Maka hari ini kita perlu bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kepada kita ya takdir terindah ini, yaitu Islam. Gitu. Kenapa? Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir juga, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadi, lau ji'a bis samawati wal ardi, wa ma fihinna wa ma bainahuma wa ma tahtihinna, fawadha'a fi kifatil mizan." Ini masya Allah ya ilustrasinya Pak ya. Begitu besar kalimat tauhid yang harus kita jaga ini Pak. Mahal harganya, dan ternyata itu akan menjadikan seseorang itu ya selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwa demi zat ya, demi jiwa yang demi zat yang kemudian jiwaku ada di tangannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemudian langit dan bumi, bukan hanya langit dan bumi saja, Pak. Wa ma fihinna, dan apa yang ada di dalamnya. Ya, wa ma bainahuma, dan di antara langit dan bumi itu. Wa ma tahtihinna, dan apa yang ada di bawah langit dan bumi itu. Fawadha'ahunna fi kifatil mizan. Nanti Pak di mizan itu Pak ya. Mizan, ada yaumul mizan, nanti perjalanan kita menuju akhirat itu Pak ya, setelah alam kubur nanti kita akan ketika terjadi kiamat ada fase-fase yang kemudian ada hisab, ada mizan, ada nanti kita menuju sirat dan lain sebagainya. Dan ketika di mizan itu Pak ditimbang, ini kita perlu bersyukur ya dengan kalimat la ilaha illallah itu. Ketika matahari ya langit bumi ditimbang di satu sisi timbangannya Pak ya. Jadi timbangan itu nanti bukan kayak timbangan digital yang hari ini kita nimbang terus ada angkanya, bukan Pak ya. Jadi timbangan itu nanti yaumul mizan itu ada dua sisi, ada sisi kanan dan sisi kiri. Sampai Rasulullah mengatakan begitu berharganya kalimat tauhid la ilaha illallah itu, dikatakan bahwa kalau saja nanti di hari kiamat ya langit dan bumi apa yang ada di dalamnya ya itu ditimbang di salah satu sisi timbangannya, kemudian di sisi yang satunya itu diletakkan kalimat la ilaha illallah ya. Kemudian dikatakan di sini oleh Ibnu Jarir bahwa wa wada'at syahadatu an la ilaha illallah fil kifatil ukhra la rajahat bihinna. La haula wala quwata illa billah. Kalimat la ilaha illallah itu lebih berat Pak timbangannya daripada langit dan bumi dan serta isinya. Nah ini masya Allah. Jadi luar biasa. Jadi kita pertahankan. Karena apa? Mempertahankan kalimat tauhid ini juga susah. Ya. Mempertahankan ini susah Pak ya. Mempertahankannya sangat susah sekali. Imam Ahmad bin Hanbal ya, ketika kemudian beliau sakit, Imam Ahmad ini masya Allah Pak, seorang ulama terkemuka ya, memiliki hafalan hadis ya beribu-ribu hadis yang kemudian beliau hafal. Ketika kemudian sakratul maut, kita kembali lagi ya ke permasalahan sakratul maut ini, karena pertahanan ya, kalau dikatakan hari ini bahasanya adalah last battle-nya, pertempuran terakhir kita itu Pak ya, itu adalah ketika kita sakratul maut. Jadi hidup kita ini penentuannya bukan ketika kita lahir, mohon maaf ya, bukan ketika kita menikah ya, bukan ketika kita naik jabatan, bukan ketika kita kemudian mendapatkan proyek besar, tapi penentuan hidup kita ini adalah saat kita dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Nah, itulah yang menentukan. Maka ketika kemudian Imam Ahmad bin Hanbal ini sedang sakit Pak ya, itu ternyata beliau ditalkin atau dibacakan kalimat la ilaha illallah oleh anaknya. Ya, anak dari Imam Ahmad ini. Ternyata ini kaget anaknya Pak ya. Pas ditalkin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ba'ud. La, sekelas Imam Ahmad Pak ya. Itu mengatakan la, dia nggak mau Pak. Nggak mau mengucapkan kalimat itu. Ini dikira waktu itu Imam Ahmad itu sudah sakratul maut. Ternyata setelah itu dia masih sadar gitu ya. Ditanya ya para sahabatnya, orang-orang yang hadir di situ ketika Imam Ahmad bin Hanbal sadar, maka wahai Imam Ahmad, ada perkara yang membuat kami sedih. Kenapa ketika engkau dibacakan kalimat la ilaha illallah engkau mengatakan la ba'ud, tidak menjauh gitu Pak ya. Apa permasalahannya? Ternyata disebutkan dalam riwayat bahwa ketika kemudian anaknya mengucapkan la ilaha illallah itu datang setan Pak. Ketika seseorang itu sedang sakratul maut, dalam hadis dikatakan bahwa akan ada setan yang kemudian menggoda kita.
Dan setan itu ada riwayat dhaif Pak ya, riwayat dhaif yang kemudian kita sebutkan di sini karena tapi nanti ada riwayat yang sahih, kita sebutkan yang dhaif dulu yang lemah, bahwa setan di sebelah kirinya akan mengatakan bahwa wahai fulan, ya, masuklah ke dalam agama Yahudi karena itu agama yang terbaik. Ini menyerupai ayahnya. Ya, ketika ayahnya mungkin sudah meninggal, maka dia akan menyerupai ayahnya. Dan di sebelahnya lagi maka menyerupai ibunya. Masuklah kamu ke agama Nasrani karena agama itu yang terbaik. Nah, orang yang kemudian sedang sakratul maut itu, yang sedang kemudian dalam kondisi yang sakit Pak ya, sakratul maut itu, ya, maka ketika tauhidnya tidak kuat, dia akan kemudian ya bisa jadi akan condong karena diserupai dengan ayahnya, dengan ibunya. Nah, ini hadis yang dhaif. Adapun yang sahih, hadis yang sahih adalah bahwa Imam Ahmad itu ketika kemudian beliau itu sedang sakit tadi, didatangi oleh setan yang menggodanya, yang pertama sebelah kanannya mengatakan bahwa wahai Imam Ahmad, ya, tinggalkanlah agamamu ini. Tinggallah agamamu ini, ya, bahwa agamamu ini tidak benar dan yang benar adalah agama selain ini. Kemudian dikatakan la ba'ud, pergilah kamu, gitu ya. Jadi itu maksudnya tadi, bukan nggak mau mengucapkan la ilaha illallah Pak ya, tapi ternyata mengusir setan yang tadi. Kemudian di sisinya lagi dikatakan bahwa, nah ini, Masya Allah, dikatakan dalam riwayat bahwa setan yang satunya lagi kemudian menggoda, wahai Imam Ahmad, kamu itu adalah ulama yang banyak ilmunya, kamu ibadahnya sudah cukup, ya. Ini ingin menggoda Imam Ahmad supaya di akhir hidupnya dia menjadi seorang yang sombong dengan ilmunya, takabur, riya. Nah, kita yang mungkin nanti ya, mungkin kita sudah beribadah, kita sudah melakukan ya semua rukun Islam ya, haji ke Baitullah misalnya, hati-hati Pak ya. Ketika kemudian nanti di akhir hayat kita, sampai kemudian kita digoda oleh setan yang mendatangi kita ketika sakratul maut, kamu sudah cukup ibadahnya. Ya, kamu tuh sudah menjadi hamba yang baik, ya cukup gitu ya, cukup kamu menjadi orang yang baik. Kemudian kita merasa sombong dengan ibadah kita, dan itulah yang diinginkan setan. Tidaklah ya setan itu menginginkan manusia ketika di akhir hidupnya kecuali untuk tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah tadi. Ya, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ya kalimat la ilaha illallah yang kemudian menjadi penentu kehidupan seseorang ini sangat berharga sekali, sangat menentukan kehidupan seseorang. Maka ketika kemudian seseorang di dalam hidupnya, ya semasa hidupnya mereka melakukan ibadah, melakukan kebaikan-kebaikan yang itu tidak didasari dengan kalimat tauhid ini yang benar, maka ya tentunya orang ini yang dikatakan bahwa la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu ya kemudian berbuat kesyirikan, maka la yahbatanna amaluka, maka kemudian akan menghapuskan seluruh amal-amalmu, wa la takunanna minal khasirin, dan kamu benar-benar akan menjadi orang yang kemudian merugi. Ya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kemudian kita memiliki ibadah-ibadah yang ada, ya, ibadah-ibadah yang kemudian kita sudah lakukan di dunia ini, ya, di dalam ya mungkin kita sudah mulai mengingat bahwa kematian kita, yang kata Rasulullah SAW bahwa kematian itu tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu kapan waktunya, bahkan Rasulullah sendiri juga nggak pernah tahu kapan ajalnya Pak ya. Maaf, kita tadi dikatakan sampai jam 9 paling lama, jam 9:15 nanti kalau ada tanya jawab gitu. Kurang seperempat, maksudnya jam 9 kurang seperempat, sebentar lagi. Mohon maaf. Bahwa Rasulullah sendiri itu tidak tahu kapan ajalnya Pak ya. Di hari Jumat ya, mohon maaf ya, hari Jumat itu Rasulullah SAW masih melaksanakan sholat ya, sholat bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, ya, perintahkan kepada ayahmu yaitu Abu Bakar untuk hari Sabtunya untuk menjadi imam. Ini Rasulullah sudah di akhir hayatnya Pak ya, dan mengalami sakratul maut juga, dan bahkan dikatakan bahwa sakratul mautnya nabi, para nabi itu lebih dahsyat dari manusia biasa seperti kita. Rasulullah itu mendapatkan sakratul maut 2 kali lipat gitu Pak ya. Jadi jangan dikira bahwa orang beriman, para nabi, para rasul itu mereka meninggalnya mudah. Maksudnya mudah di sini adalah tidak merasakan sakit. Ini
perkara yang harus diluruskan, begitu ya. Bahkan sakratul maut, wa inna lil mauti lasyakarat, bahwa di dalam kematian itu ada sakaratnya. Mohon maaf bahasa kitanya ya, ada sekaratnya Pak ya. Bahkan Rasulullah sendiri ya ketika kemudian merasakan sakaratul maut itu, kemudian meletakkan tangannya di air gitu ya, karena saking panasnya gitu yang disediakan oleh Aisyah. Kemudian ketika kemudian diletakkan tangannya di dalam air itu, ternyata air itu langsung kemudian apa? Langsung kering. Ya, saking dahsyatnya sakaratul maut itu. Ya, Rasulullah juga tidak tahu kapan ajalnya. Waktu hari Sabtu, ya, hari Jumat memerintahkan kepada Aisyah untuk bagaimana Abu Bakar mengimami di hari Sabtunya. Sabtu Ahad, Rasulullah terbaring di rumahnya. Yang mengimami para sahabat pada saat itu adalah sahabat Abu Bakar. Di hari Senin, ini Masya Allah ya, Senin pagi di subuh hari itu, sampai Anas bin Malik mengatakan, tidak ada hari yang lebih indah, tidak ada hari yang lebih cerah, tidak ada hari yang para sahabat pada saat itu gembira kecuali setelah Rasulullah 2 hari terbaring sakit, kemudian beliau mengimami di subuh hari Senin. Itu para sahabat mengatakan, oh Rasulullah sudah baik, Rasulullah sudah sembuh, alhamdulillah. Kemudian Masya Allah ya, Rasulullah itu bukan hanya memiliki akhlak yang baik, tapi para sahabat itu pingin dekat dengan Rasulullah. Tapi ternyata Bapak Ibu rahimakumullah, tahukah kita bahwa ketika kemudian subuhnya beliau mengimami para sahabat, dan itulah hari terakhir beliau sebelum duhurnya Rasulullah SAW meninggal dunia, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nggak tahu, ya Rasulullah nggak tahu. Sahabat Abu Bakar itu ternyata beliau karena tahu bahwa Rasulullah di subuh harinya sudah mengimami, minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ada urusan di pinggir Madinah gitu ya, ada di pinggiran Madinah itu untuk satu keperluan. Maka ketika Rasulullah meninggal itu, Abu Bakar tidak ada di sisinya, tidak ada di sisi Rasulullah SAW. Nah, bagaimana jika Rasulullah saja tidak tahu kapan ya sakratul maut, kapan kematian itu menjemput beliau, apalagi kita ya. Karena kematian itu tidak mensyaratkan harus sakit, kematian tidak mensyaratkan harus kemudian tua, mohon maaf. Dan kematian itu dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat itu meninggal tanpa ada gejala-gejala sebelumnya. Ya, tadi ada seorang bapak yang cerita, saudara kita di sebelah Pak ya meninggal dunia karena terpeleset di kamar mandi Pak ya. Ya, mohon maaf kalau salah, tadi ada seorang bapak yang cerita. Kemudian kami juga baru ditelepon dari kami asli Rokan Hulu Pak ya, di Pasir Pengarayan. Beberapa waktu yang lalu ditelepon oleh ibu saya, tetangga kita Pak ya. Ada yang kemudian ya seorang ibu yang kemudian sehat, tidak terlihat sakit karena memang tidak sakit gitu Pak ya. Ada acara di rumah anaknya, kemudian biasa acara kajian atau apa, kemudian makan, karena makanannya berlebih dibawa pulang ke rumahnya. Ya, diceritakan itu makanannya soto Pak ya, soto atau miso lah begitu. Sampai di rumah ya, disempatkanlah untuk makan dan ada suaminya di situ, ada anaknya yang masih ikut. Kemudian tersedak Pak. Ya, ini kayaknya di sini banyak orang Jawa ya, keselak Pak ya. Tersedak ke kamar mandi, kemudian muntah. Itu pun belum ditolong oleh suaminya, karena ya biasa Pak ya, namanya makan kemudian tersedak kan biasa gitu ya. Biasa ke kamar mandi, muntah, keluar dari kamar mandi terpeleset, jatuh. Kemudian setelah itu karena kondisinya yang sepertinya lemah sekali, dipanggillah bidan ya, karena yang terdekat ya puskesmas malam hari tidak buka begitu ya. Bidan datang ke situ, ya bidannya belum sampai, ternyata qadarullah meninggal dunia. Masya Allah. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat meninggal dunia tanpa ada sebab sakit. Tetapi wa kam min saqimin asya ya hinan min ad-dahr. Berapa banyak orang yang sakit itu kemudian hidup ya padahal sudah sakit gitu ya. Mohon maaf, ini mungkin anak yang kemudian harus sabar merawat orang tuanya gitu Pak ya. Masya Allah, ini bapak saya tuh sudah renta, sudah lansia, malah hidupnya justru lebih panjang dari orang yang sehat. Nah, itulah ya dikatakan misteri kematian gitu ya, bahwa meninggal itu tidak mensyaratkan harus tua, meninggal tidak harus mensyaratkan harus sakit.
Tetapi yang perlu kita pahami adalah bekalnya. Di antara bekal yang paling inti adalah kalimatut tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita sama-sama ya, terutama ini menasehati kepada diri saya ya, kepada yang menyampaikan tentang pentingnya kalimat ini. Kalimat tauhid yang mestinya harus kita jaga dengan apa? Dengan memperbanyak ibadah, dengan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir kita tutup bahwa Abu Bakar memberikan contoh bagaimana seseorang itu bisa mengakhiri hidupnya dengan kalimat tauhid ini dengan sebuah doa. Ya, doa Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian beliau itu melazimi doa ini. Padahal Abu Bakar As-Siddiq itu termasuk sahabat yang dikatakan Rasulullah bahwa sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sahabat yang bisa masuk surga dari semua pintu. Masya Allah. Semua pintu bisa masuk. Kalau kita Pak ya, manusia nanti akan masuk bisa jadi dari pintu sholatnya. Ada pintu puasa, ya, ada pintu ar-royan gitu ya. Ada pintu-pintu yang lainnya, tapi Abu Bakar As-Siddiq ini dikatakan bahwa beliau bisa masuk dari segala pintu. Itu pun dijamin masuk surga ya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun beliau melazimi doa ini ya, dengan kemudian mengharapkan ya kalimat tauhid di akhir hidupnya. Apa doa beliau sebagai penutup? Beliau kemudian selalu melazimi doa, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikanlah akhir ya sebaik-baik umurku ya, akhir terbaik umurku adalah mohon maaf, Allahumma ja'al khaira umri, ya Allah jadikanlah ya umur terbaikku adalah pada akhirnya. Nah, umur terbaik itu bukan umur ketika dilahirkan, bukan umur ketika kita menikah, mohon maaf Pak ya, bukan umur ketika kita lain sebagainya, tapi umurnya itu umur yang terakhir ketika meninggal dunia. Waj'al khaira amali khawatimuhu. Dan jadikanlah ya Allah sebaik-baik amalku ya, amalku yang paling ikhlas, sedekahku yang paling ikhlas, sedekahku yang paling itu ya benar-benar tidak mengharapkan kecuali pahalamu ya Allah, yaitu ketika kemudian ya khawatimahu, amal yang terakhir sebelum engkau mencabut nyawaku. Waj'al khaira ayyami yaumu alqaka fih. Dan jadikanlah ya Allah sebaik-baik hariku adalah hari di mana aku bertemu kepadamu, di mana hari malaikat maut mencabut nyawaku. Nah, boleh kita hawakan bersama Pak ya sebelum kita tutup. Allahumma ja'al khaira umri akhiruhu waj'al khaira amali khawatimahu waj'al khaira ayyami yaumu alqaka fih. Yaumu alqaka fih. Masya Allah. Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita dengan ya sakratul maut dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Menjadikan akhir dari amalan kita yang terbaik, umur yang terakhir kita yang terbaik, dan hari yang terbaik adalah hari di mana kita meninggal dunia mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.